Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yashfa' wa du'ain la yustajab. Para santri kelas 8, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk agama dan bangsa. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa salihis sya'an zahiran batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana li walidina wa auladina wa ahbabina wa jiranina wa mustama'ina muslimin subhat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berharap semoga pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan apapun, tidak ada halangan baik itu dari teknis, internet maupun suara dan lain-lain sebagainya. Para santri kelas 8 Sanawiyah Mamba Sholihin dimanapun Anda berada, alhamdulillah mulai hari ini sedikit ada informasi yang masuk ke sampean, baik itu kelas 8 maupun kelas 9, yaitu sampean mulai pagi hari ini sudah ada kewajiban untuk mengisi absen, dan itu insya Allah semua sudah dibagikan ke wali kelas sampean masing-masing, dan nanti sudah dibagikan ke grup kelasnya masing-masing ya. Itu untuk pembagian absensinya bisa dilihat sampean itu di informasinya. Yang paling bawah sendiri ada tutorial untuk pengisian absen, dan pengisian absen itu diperhatikan nanti setelah pembelajaran, baik di jam pertama, kedua, dan ketiga itu absennya hanya dilakukan 1 kali. Dan absen ini bukan berarti sampean absen untuk menunjukkan sampean absen terus kemudian ditinggal. Jangan sampai seperti itu. Absen ini untuk data keaktifan sampean selama pembelajaran mulai dari pagi sampai siang, dan itu harus sampean isi. Jangan sampai telat, nanti ada rekapannya sendiri, lebih-lebih kalau misalkan sampean absen. Dan dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya, baik itu saat absen, pembelajaran maupun lain-lainnya. Jenengan bisa sedikit membantu anak-anaknya, meskipun jenengan semuanya tidak di rumah bersama anak-anaknya, tapi masih bisa membantu anaknya untuk mengingatkan lewat media sosial. Misalkan jenengan berada di kantor, terus anak jenengan berada di rumah, maka tetap diingatkan untuk mengikuti pembelajaran dengan serius. Anak-anak, kemarin pelajaran yang sudah kita pelajari adalah tentang tamyiz ya. Tamyiz, misalkan ana aksaru mingka malan, ana utawi ingsun aksaru iku luweh akeh mingka tinimbang sira malan apane bondone. Di situ yang tamyiz yang mana? Yang kata
malan apane bondone. Lah kata tamyiz di situ termasuk isim yang dibaca nasab. Lah biasanya kalau sampean ingin mudah mengingat, kalau guru-guru sampean memaknani dengan kata apane itu disebut dengan tamyiz ya. Dan itu dibaca nasab. Tandanya di mana, Pak? Di akhirnya ada fathah atau fathatain yang di situ menunjukkan dibaca nasab, tandanya adalah fathah. Gunanya itu apa kalau tamyiz kemarin? Untuk benar menjelaskan sesuatu yang masih samar. Anak utawi ingsun aksaru iku luweh akeh. Apa sing luweh akeh? Loh ya kan? Maka dijelaskan dengan bantuan tamyiz itu malan apane bondone. Kan bisa saja anak aksaru mingka ilman apane ilmune bisa. Anak aksaru mingka nauman ana utawi ingsun aksaru iku luweh akeh mingka tinimbang sira nauman apane turune. Nah, itu juga bisa. Nah, maka tamyiz di situ fungsinya adalah untuk apa? Menjelaskan sesuatu yang masih samar. Ya, bisa difahami ya. Kemarin juga ada pembagian tamyiz dzat dan tamyiz nisbah, terutama di kitab yang ada soal jawabnya. Para santri kelas 8 sanawiyah, semoga sampean tetap semangat mengikuti belajar. Orang tua kita mohon dibantu anak-anaknya supaya serius ketika supaya fokus, didoakan anak-anaknya supaya meskipun berada di rumah tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dengan apa? Dengan anak-anak jenengan menaati guru-gurunya, menaati jenengan, menaati kiai, insyaallah barokah dari situ. Guru-guru mau untuk mendoakan dengan tulus, jenengan mendoakan dengan tulus, kiai mendoakan dengan tulus, sehingga anak jenengan semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang kita masuk di bab istisna ya, sesuai dengan urutan kitab yang ada di Jurumiyah yang bukan tanya jawab, di bab istisna. Silakan dibuka Pak Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang ada di layar sampean semuanya. Al istisna ya, istisna. Sambil didengarkan nanti video-video seperti ini, saran saya sampean setiap belajar ada murojaahnya. Murojaah baik itu dengan menunjuk melihat keulang video yang sudah ditampilkan seperti ini. Melihat ulang video yang sudah ditampilkan sambil mengerjakan sedikit tugas dari guru sampean. Nah, al istisna. Sekarang kita sampai di istisna. Apa itu istisna? Istisna itu pengecualian. Apa istisna itu? Pengecualian. Dimohon dengarkan. Ya. Nah, di dalam istisna atau pengecualian, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, Ustadz, semua anak sudah datang kecuali Umar. Nah, semua anak sudah datang kecuali Umar. Lah, kata-kata semua anak sudah datang kecuali Umar itu menunjukkan ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Umar. Nah, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-istitsna. Coba ikuti al-istitsna ya. Oh, rada angel iki ucapane iki. Istitsna, ono sin, ono sa, ono ta. Oh, mirip-mirip ya. Nah, perhatikan di situ. Itu jenenge istisna. Nah, kita ambil contoh. Ilmu sing sampean pelajari diarani ilmu nahwu iku ya mergo ilmu contoh. Nahwu iku artinya apa? Contoh. Nah, sebelum kita masuk di materi, lihat perhatikan di situ ada kata apa? Dakhalatul labu illa amron. Ditirukan semuanya ya yang di rumah. Dakhala wis manjing
At-tullabu sapa pira-pira santri illa amron kejaba amr. Nah, kejaba amr. Dakhalat tullabu illa amron melbu sapa pira-pira santri kejaba amr. Dalam bahasa Arab jika ada pengecualian seperti ini, kecuali Amr, kecuali Zaid, kecuali Bakar, disebut dengan istisna. Lah di dalam istisna ini ada beberapa perangkatnya. Perangkat itu komponen-komponennya. Yang saya garis bawahi yang pertama kali kata at-tullabu itu namanya istilahnya mustasna minhu. Apa namanya? Mustasna minhu. Apa Pak maksud dari mustasna minhu itu? Mustasna minhu itu maksudnya yang dilibatkan. Artinya dia dilibatkan dalam pekerjaan. Pekerjaan apa di situ? Pekerjaan kalau di sini masuk Pak, santri-santri wis masuk. Ayo gelek ya ada sudah masuk semua Pak kecuali Umar. Nah itu jenenge istisna. Lah, sudah masuk semua santri, at-tullabu itu namanya mustasna minhum. Ya. Kenapa? Karena dia yang dilibatkan dalam pekerjaan masuk. Nah, sedangkan selanjutnya yang illa itu namanya harful istisna, huruf untuk mengecualikan atau untuk pengecualian. Ya, huruf untuk pengecualian. Amron disebut dengan mustasna. Apa itu mustasna? Yang dikecualikan atau pengecualiannya, ya itu disebut dengan mustasna. Lah istilah ini sampean ingat-ingat dimasukkan ke otak sampean. Bismillah masuk mustasna. Tullabu sebagai apa? Mustasna minhu. Illa sebagai apa? Huruf istisna. Amron sebagai apa? Mustasna. Apa itu mustasna minhu? Yang dilibatkan. Harful istisna huruf pengecualian. Mustasna pengecualiannya atau yang dikecualikan. Sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Jadi perangkat itu sampean masukkan ke otak sampean. Apa itu mustasna minhu yang dilibatkan? Apa itu harful istisna, huruf untuk pengecualian? Apa itu mustasna, sesuatu yang dikecualikan? Di sini yang dikecualikan Amr udah masuk Pak, enggak tahu kemana dia. Nah, iku jenenge illa amron, iku jenenge istisna. Ya, sudah paham ya insyaallah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan istilah yang harus diingat. Di dalam pembahasan istisna ada istilah tam. Nah, tam itu artinya sempurna. Sempurna itu maksudnya ada mustasna minhu. Ada apa? Mustasna minhu. Misal atau contoh, dakhalatul labu illa amron. Sama seperti yang di atas, dakhalatul labu illa amron. Yang saya garis bawahi tullabu. Tullabu sebagai apa tadi? Mustasna minhu. Berarti ada mustasna minhunya atau tidak? Saya tanya, ada. Mana? At-tullabu. Berarti di sini disebut dengan apa? Kalau istilah yang kita bahas disebut dengan tam. Disebut dengan tam. Sebab apa? Ada mustasna minhu. Mana Pak mustasna minhunya? Oh iya itu Pak yang di garis bawah itu at-tullabu. Ya, karena dia yang dilibatkan untuk pekerjaan masuk. Dakhalatul labu illa amron. Nah, sempurna tam. Balikannya sempurna apa? Naqis.
Apa itu nakis? Kurang. Apa yang kurang? Tidak ada mustasna minhunya, jadi kurang. Jadi kurang. Kalau yang tadi ada mustasna minhunya, sempurna. Sekarang tidak ada mustasna minhunya. Contohnya apa? Ma dakhala illa amrun. Ora melbu kejaba Amr. Mana anak-anak, kok Amr saja? Iya Pak, anak-anak tidak ada yang masuk kecuali Amr. Lah itu bahasa Arabnya ma dakhala illa amrun. Ora melbu kejaba sapa Amr. Lihat di situ ada garis yang dibawahi dan kosong, menunjukkan tidak ada mustasna minhu. Karena tidak ada mustasna minhu, maka dia disebut dengan istilah nakis kurang. Kayak sampean misalnya mangan nah kok gak ono sambele, kurang. Ya, kurang. Ono tahu tempe gak ono sambele, kurang. Lah kurang itu bahasa Arabnya apa? Nakis. Paham ya? Ya, insyaallah paham semuanya. Jadi ketika tidak ada mustasna minhu berarti kurang. Kalau kurang berarti disebut dengan nakis. Nah, istilah yang harus diingat lagi ada namanya istilah mujab. Nah, apa itu mujab? Tidak mengandung penafian. Tidak mengandung penafian. Contohnya apa? Contohnya dilihat di layar. Dakhalat tullabu illa amron. Manjing sapa pira-pira santri kejaba Amr. Itu disebut dengan mujab sebab tidak ada kata-kata tidak. Tidak mengandung kata tidak itu maksudnya tidak mengandung penafian. Di situ ada kata tidak atau tidak? Tidak ada Pak. Oh berarti itu disebut dengan mujab. Disebut dengan mujab. Dakhalatul labu illa amron. Manjing sapa pira-pira santri kejaba Amr, iku disebut dengan mujab, tidak ada nafinya. Sedangkan kalau manfi yang istilah yang terakhir itu ada nafinya atau mengandung penafian. Contohnya mengandung kata tidak. Kalau yang di atasnya tidak mengandung kata tidak dalam tanda kutip. Contohnya apa? Ma dakhalatul labu illa amron. Ora manjing sapa pira-pira. Lho, ana kata-kata ora. Lah, ana muncul kata-kata ora atau tidak bagi sampean yang luar Jawa itu menunjukkan ini diistilahi nafi atau manfi. Jadi kalau mujab tidak mengandung penafian, contohnya dakhalatul labu illa amron, manjing sapa pira-pira santri kejaba Amr. Kalau manfi mengandung penafian. Mana Pak penafian yang saya garis bawahi ada kata ma. Ma itu artinya tidak. Ini istilah yang harus diingat. Sudah masuk istilah semuanya ya, masuk di otaknya. Mustasna masuk di hatinya. Mustasna minhu sudah, harful istisna sudah, mustasna sudah, tam sudah, naqis sudah, mujab sudah, manfi sudah. Sekarang kita masuk yang di bawahnya Pak. Yang di bawahnya huruful istisna. Stop. Nah, huruf-huruf istisna. Ya benar tadi Pak. Huruf-huruf istisna. Bawahnya ya sudah cukup. Dibesarkan sedikit kalau bisa. Huruf-huruf istisna. Tadi kita sudah mengenal huruf istisna yang apa? Benar ya, yang illa. Nah, sekarang huruf untuk huruf istisna untuk mengecualikan itu banyak kalau dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya kecuali. Alhamdulillah Pak, kula lulus kabeh pelajarane kecuali pelajaran nahwu. Lho kok iso nahwu gak lulus? Ana kata-kata kecuali. Nggih Pak, kula wingi ya alhamdulillah pun usaha tapi kok sik dereng
saged gak apa-apa. Sing penting sampean wis usaha, wis belajar ikhtiar sakwajare. Sapa ngerti, bukan sapa ngerti ya, kalau sampean usaha insyaallah tetep Gusti Allah engko mbukakno atine sampeyan, dadekno sampeyan anak sing soleh lan solehah. Allahumma amin. Huruf-huruf istisna itu ada 8. Diturunkan lagi Pak, tinggal 6, 7, 8. Nah, yang pertama illah. Yang pertama illah. Yang kedua ghairu. Yang ketiga siwa. Yang keempat suwan. Yang kelima sawaun. Yang keenam khola. Yang ketujuh ada. Yang kedelapan adalah hasya. Itu semuanya artinya sama. Artinya apa? Kecuali. Itu alhamdulillah dalam bahasa Arab seperti itu memang. Jadi ada kata yang satu kata tapi maknanya banyak. Nanti di dalam ilmu usul fiqh ada namanya lafadz yang mushtarak dan ada lafadz yang muradif. Kalau ini disebut dengan muradif. Itu nantilah kalau sampean sudah agak besar ya. Nah, yang sudah kita gunakan tadi yang apa, huruf istisna yang pertama yaitu illah. Nah, itu semuanya sama. Illah, ghairu, siwa, suwan, sawaun, khola, ada dan hasa. Misalkan ya tadi yang pakai illah ya, dakhalatul labu illa amran bisa diganti dengan dakhala at-tullabu ghaira amrin, siwa amrin, suwa amrin, khala amron, ada amron, hasya amron. Bisa juga dibaca khala amrin, ada amrin, hasya amrin. Itu semuanya bisa dipakai untuk pengecualian ya. Itu huruf-huruf istisna. Diingat-ingat ada berapa? Ada 8 ya. Sudah, sekarang yang di bawahnya Pak. Sekarang kita bahas tadi huruf istisna sudah. Sekarang kita bahas yang al-mustasna. Mustasna itu berarti yang bagian paling terakhir itu ya. Ke bawah sedikit, agak miring enggak bisa. Nah, ada ke bawah sedikit. Yang mustasna saja dulu. Yang al-mustasna. Lah ya. Al-mustasna itu dulu. Yang lainnya biar enggak apa-apa. Al-mustasna. Ya. Ini mustasna itu ada yang menggunakan illah, ada yang menggunakan ghairu, suwan, siwan, suwan, sawa, ada yang menggunakan khala, ada, hasya. Ya, nanti caranya sampean ketika belajar, kalau misalkan masih belum paham, diulang lagi videonya, terus di pause sambil dibaca. Nah, ini juga agak layarnya kan lumayan jelas ya. Jadi bisa sampean sambil difahami, ditelaah. Nah, nanti untuk ustasna dengan illah hukumnya bagaimana? Ada perinciannya. Ada perinciannya sendiri mustasna dengan illah. Sedangkan hukum ini kurang hukum. Hukmul mustasna. Hukumnya sesuatu yang mustasna. Hukum itu maksudnya i'rabnya apa sih Pak? Yang sesuatu yang mustasna itu, sesuatu yang dikecualikan itu. Kalau mustasna dengan illah nanti ada penjelasannya sendiri. Sedangkan mustasna dengan ghairu, siwa, suwa, sawaun itu dibaca jer. Dibaca apa? Dibaca jer ya. Ini yang paling gampang ini. Dakhalatul labu ghaira amrin dibaca jer. Nah, sedangkan yang mustasna siwa amrin, suwan amrin, sawa amrin. Sedangkan yang hukum mustasna ini yang bagian terakhir ya, yang kata-kata amron itu loh. Dengan khala, ada dan hasya itu ada pilihannya. Ada
boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca jer. Kalau dibaca nasab berarti dakhalat tullabu khala amran ada amran hasya amran. Kalau dibaca jer, dakhalat tullabu khala amrin ada amrin hasya amrin. Nah, itu untuk yang mustasna dengan ghairu siwa suwa sawaun khala ada hasya. Di situ saya tak kasih kurung yang ghairu suwa siwa sawaun itu yang kata amrin atau mustasnanya pasti dibaca jer. Sedangkan kalau jatuh setelah adat istisna yang khala ada hasya boleh dibaca nasab. Nah, dibaca nasab berarti baca ya fathah fathah fathah, amron amron amron. Kalau dibaca jer berarti amrin amrin amrin. Nah, itu. Nah, itu boleh dibaca nasab atau boleh dibaca jer. Nah, sekarang yang terakhir, istisna dengan illah. Oh, tanda panai menceng-menceng, gak apa-apa. Taruh bawah, Pak. Ditarik ke bawah. Nah, sedangkan sekarang perincian istisna dengan illah. Nah, itu panahnya itu sesuai yang di bawahnya ya. Ada 3, ada namanya kalam tam mujab, ada namanya kalam tan manfi, ada namanya kalam nakis. Nah, sekarang istisna dengan menggunakan illah. Hukum istisna dengan menggunakan illah itu dibagi menjadi 3. Ada namanya kalam tam mujab, ada namanya kalam tam manfi, ada namanya nakis. Apa itu Pak tam mujab? Tam mujab ya sing mau iku, tam iku berarti sempurna, ada apa? Bener, mustasna minhu. Sedangkan kalau mujab itu tidak ada penafian. Nah, maka kesimpulannya mustasnanya dibaca mansub atau nasab. Perhatikan contohnya, dakhalatul labu illa amran. Saya tanya, atul labu sebagai apa? Mustasna minhu, Pak. Oh, berarti dia ini tam atau nakis tampak. Sebab apa? Ada mustasna minhu. Dakhalatul labu illa amran. Ini ada nafi, ada penafian atau tidak? Ada kata tidak atau tidak? Oh, ndak ada ini, Pak. Berarti itu mujab. Oh ya, benar mujab. Berarti kesimpulannya ini kalam tam sebab ada mustasna minhu, mujab sebab tidak ada penafian. Maka mustasnanya, hukum mustasnanya kalau menggunakan perangkat illa mustasnanya, yang mana mustasna? Amron. Sampai harus bisa membedakan mana mustasna minhu, mana mustasna. Nek mustasna minhu iku sing ngarep, nek mustasna iku sing nguri. Bedone ana minhu ambek gak ono, ngono ya. Nek mustasna minhu iku ndok ngarep, nek mustasna tok iku ndok nggone nguri. Lah. Nah, di sini ketika kalamnya itu tam mujab, sempurna ada mustasna minhunya, mujab tidak ada penafiannya, maka yang amron itu yang disebut dengan mustasna dibaca nasab. Kalau dibaca nasab tandanya fathah. Berarti bacanya apa? Illa amrun, illa amrin, atau illa amron. Bener, illa amron, illa amron. Selanjutnya kalam tan manfi. Sudah ditetapkan aja, Pak, tidak apa-apa. Tam tadi apa? Ada mustasna minhu. Manfi itu apa? Ada penafian atau ada kata tidak. Nah, maka hukum mustasnanya itu atau i'rab mustasnanya menjadi badal atau menjadi mansub, dibaca
nasab. Badal iku apa wis engko diuruki dhewe. Nggih. Contohnya apa? Ma dakhalat tullabu illa amron atau illa amrun. Sampai perhatikan yang digaris bawahi yang diwarnai. Ya, ma itu menunjukkan ada penafian. Ma ora melbu. At-tullabu sapa pira-pira santri. Illa amron kene, illa amrun ya kene. Sebab apa nek illa amron kok ilang, Mbak? Ibn ila amron itu dibaca nasab. Nek ila amron menjadi badale atau ganti dari atullah talabu itu kalau kalamnya taman fi. Kenapa disebut dengan taman fi tam? Karena ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Atullabu. Kenapa disebut dengan manfi? Karena ada nafinya. Ada kata tidak. Maka itu boleh badal, boleh nasab. Yang terakhir, kalam nakis. Nakis itu maksudnya apa tadi nakis? Yang istilah yang harus diingat, nakis itu tidak ada mustasna minhunya. Ketika tidak ada mustasna minhunya, maka ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil itu artinya tergantung amilnya, atau tergantung amil itu faktornya, atau tergantung apa yang dibutuhkannya. Contohnya ma dakhala illa amron. Illa amrun. Saya tanya, ini tam atau nakis ini? Pak tak lihat, Pak. Oh, ndak ada mustasna minhu. Nek ada mustasna minhu itu tam. Ini ndak ada mustasna minhu, berarti nakis. Nah, ketika nakis ini maka hukum mustasnanya atau i'rab mustasnanya tergantung amilnya. Di sini ada fi'il, tapi yang namanya fi'il itu butuh fa'il, berarti yang mustasnanya itu dii'robi sebagai i'rob rofa menjadi fa'il. Ma dakhala illa amrun, ya. Itu pelajaran tentang hukum mustasna dengan illah. Aku kok sampai tambahi coret-coretan hukum mustasna dengan illah. Ada apa? Ada apa saja? Ada kalam, tamu, jab. Maka mustasnanya dibaca nasab, bacanya ila amron. Kalau kalamnya taman fi, maka mustasnanya boleh badal, boleh juga dibaca nasab. Maka bacanya boleh ila amron, ila amrun juga boleh. Kalau nakis maka tergantung amilnya. Nek amile iku butuh fa'il ya kek ana fa'il. Kaya wong ngampen nek ngekeki wong nek adike sampean iki butuhe 5.000 ya kek ana 5.000. Adike sampean butuhe 3.000 ya kek ana 3.000, butuhe 1.000 ya kek ana 1.000. Ya, cak aku pengen tuku permen iku biasa rega 1.000. Kek ana dhuwit 1.000 wae gak apa-apa. Nah, kalam nakis itu juga seperti itu, dia tergantung amilnya. Oh, dakhola iki fi'il. Fi'il itu butuh apa? Fa'il. Butuh fa'il berarti kayak ana fa'il. Ma dakhola ila amrun. Ya, fa'il itu dibaca rofa. Itu mustasna dengan illah. Sedangkan mustasna yang di bawahnya lagi, ya, yang terakhir mustasna dengan ghairi siwan sawaun. Wis kudu wis biasano maca gak ada harokat. Ya, maca biasano maca gak pakai harokat. Ya pokoknya wis biasa lah iso. Nggih. Siwan sawaun. Itu mustasnanya pasti dibaca jer. Contohnya ja'atul labu ghaira bakrin. Teko sapa pira-pira santri kecuali Bakar. Nah, lihat itu mustasna dengan menggunakan ghaira.
Mustasna minhu, mustasnanya dibaca apa? Lihat di situ yang di warna biru yang digaris bawahi dibaca jer. Dibaca jer. Tanda jernya dengan kasroh. Berarti bacanya ghairu bakron atau ghairu bakrin atau ghairu bakrun. Ghairu bakrin. Paham ya? Jadi kalau mustasnanya dengan ghairu siwa sawaun itu menggunakan itu dibaca jer. Sedangkan yang mustasna dengan khala ada yang di bawahnya hasya itu boleh dibaca nasab seperti penjelasan tadi, boleh juga dibaca jer. Contohnya adalah qomal qaumu khala zaidan, boleh khala zaidin, boleh. Kalau dibaca nasab menjadi maf'ul, kholanya menjadi fi'il, zaidan menjadi maf'ul. Kalau dibaca jer, kholanya itu menjadi huruf, zaidinnya itu menjadi kemasukan khola, dibaca jer. Nanti ada penjelasan yang lebih rinci ketika sampai nanti belajar di Imriti. Jadi mustasna dengan perangkat ilah itu ada hukumnya sendiri. Hukum mustasna dengan ghairu siwa sawaun ada hukumnya sendiri. Khala ada hasya juga ada hukumnya sendiri. Semoga sampai difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ditulis soalnya. Ya, yang pertama didengarkan. Yang pertama didengarkan soalnya. Soalnya enggak saya ketik Pak ya. Soalnya enggak ada. Tampilkan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya yang pertama ya. Apa itu mustasna? Apa itu mustasna dan apa itu mustasna minhu? 1. 2. Sebutkan apa saja huruf istisna. 8. Harus disebutkan semuanya. 3. Apa hukum atau i'rab mustasna dengan ilah? Apa hukum mustasna dengan ilah? Sebutkan ketiga-tiganya berikut contohnya. Sebutkan ketiga-tiganya berikut contohnya ya. Itu soal ditulis, nanti video dipotong kalau misalkan ada sampai yang belum belum jelas soalnya bisa diulang. Kemudian kalau ada yang belum paham soalnya bisa ditanyakan ke wali kelasnya. Ya, saya kira sudah cukup untuk maknanya karena ini penjelasannya agak banyak. Itu saya maknani di minggu depan atau di pertemuan hari Senin insyaallah. Ini saja penjelasan tentang istisna. Waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nastaghfiruka ya Allah ma 'allamtana wa tudina an yahdina ilaihi la tumsina ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashwa du'ain mustajab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.